Halo para pendengar setia, selamat datang kembali di channel Angkeria, tempat di mana kisah-kisah horor, mistis, dan tak masuk akal kami hadirkan untuk menemani malam kalian. Malam ini, kita akan menyelami sebuah cerita nyata dari jalan legendaris yang penuh teror, Alas Roban. Sebuah kisah tentang seorang sopir truk yang dipaksa berhadapan dengan pilihan hidup dan mati, antara kekayaan abadi atau selamat dari cengkeraman makhluk gaib. Siapkan diri kalian, matikan lampu, pasang headset, dan rasakan sendiri kengerian yang membekukan darah. Inilah kisah malam mencekam di Alas Roban. Bambang Suryanto adalah seorang sopir truk gandeng berusia 35 tahun. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya legam terbakar matahari. Matanya sayu seolah memendam ribuan beban hidup. Sejak kecil, ia sudah ditempa kehidupan keras. Lahir di sebuah desa di pinggiran Kendal, Jawa Tengah, Bambang tumbuh sebagai anak dari keluarga miskin. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya pedagang sayur keliling pasar. Mereka hidup pas-pasan, kadang makan seadanya, kadang hanya nasi dan garam. Namun ayahnya selalu menanamkan satu pesan yang terus terngiang sampai dewasa. Bambang, jangan pernah sekalipun kau cari jalan pintas lewat pesugihan. Jangan sekalipun miskin di dunia lebih baik daripada sengsara di akhirat. Pesan itu menjadi kompas moralnya, tapi kehidupan tidak pernah lunak. Sejak sekolah menengah pertama, Bambang harus bekerja serabutan. Dari jadi kuli angkut di pasar, sampai ikut sopir truk lintas kota sebagai kernet. Disitulah ia belajar menguasai jalanan, hingga akhirnya jadi sopir truk gandeng yang mengangkut barang antar provinsi. Namun jalan hidupnya selalu penuh tantangan. Istrinya, Ratna, seorang wanita sederhana yang setia menemaninya. Mereka memiliki dua anak kecil, Andi dan Diah, yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Bambang bekerja keras, menempuh ribuan kilometer setiap minggu demi sesuap nasi dan masa depan anak-anaknya. Namun di balik wajah tegar itu, ada kegelisahan. Kadang ia memandang keluarganya yang tidur nyenyak, lalu bertanya dalam hati, "Sampai kapan aku sanggup begini? Sampai kapan aku harus lawan nasib?" Dan malam itu, pertanyaan itu menemukan jawabannya dengan cara paling mengerikan. Hari itu Bambang mendapat orderan besar. Muatan barang dari Jakarta harus diantar ke Semarang tepat waktu. Upahnya lumayan, bisa dipakai untuk bayar uang sekolah anak-anak. Namun, perjalanannya harus menempuh jalur yang paling ia benci, Alas Roban. Bagi para sopir, nama itu bukan sekadar hutan, ia adalah gerbang kegelapan, tempat ratusan nyawa melayang dalam kecelakaan misterius. Sebelum berangkat, Ratna sempat menahan tangis. "Bang, hati-hati ya, jangan ngebut, jangan berhenti sembarangan." Bambang mengusap kepala istrinya, berusaha tersenyum meski hatinya berat. "Iya, Nduk, doain aja, aku cuma lewat. Insya Allah selamat." Sebelum naik truk, Bambang sempat mampir ke warung kopi di terminal. Di sana ia bertemu beberapa sopir lain. Salah satu di antaranya, Pak Surip, sopir senior. "Bang Bambang, hati-hati loh kalau lewat Alas Roban. Jangan mau kalau ada yang nyetop minta tumpangan, apalagi cewek cantik tengah malam." Pak Surip bicara serius, matanya tajam. Bambang hanya mengangguk. Ia tahu cerita itu sudah jadi legenda. Tapi malam ini, ia akan membuktikan sendiri betapa nyata semua cerita itu. Truk gandeng itu menderu menembus jalanan basah. Hujan baru saja reda,
kabut tebal turun dari perbukitan. Jarum jam menunjuk pukul 12:45. Suasana sunyi, hanya deru mesin dan bunyi serangga di hutan. Bambang mencoba menyalakan radio, tapi hanya suara kresek-kresek. Ia menghela napas, menyalakan rokok, dan terus melaju. Memasuki kawasan alas roban, suasana berubah. Pohon-pohon besar berdiri rapat. Rantingnya menjulur seperti tangan-tangan hitam yang siap meraih. Bau tanah basah bercampur amis, menusuk hidung. Bambang menegakkan duduknya, membaca doa pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Namun rasa kantuk mulai menyerang. Kelopak matanya berat, hingga tiba-tiba, brak! Truk terguncang keras seolah menabrak sesuatu. Bambang kaget, segera injak rem. Truk berhenti mendadak. Ia menyalakan lampu hazard, lalu turun dengan senter. Jalan kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada binatang, tidak ada orang, hanya kabut yang semakin pekat. Dan di sanalah, dari kejauhan, ia melihatnya. Sosok perempuan berdiri di tepi jalan, tubuhnya kaku. Rambut panjang menutupi wajah pucatnya. Gaun putihnya basah, menempel pada kulit pucat kehijauan. "Mas, tolong, antar saya pulang." Suara lirih itu menggema, seolah datang dari segala arah. Bambang terdiam, tangannya gemetar. "Ya Allah," gumamnya pelan. Ketika ia berkedip, sosok itu lenyap. Jalan kembali kosong. Dengan jantung berdegup kencang, Bambang buru-buru naik ke truk. Ia menyalakan mesin, mencoba tenang. Namun saat ia melirik kaca spion, darahnya membeku. Sosok perempuan itu kini duduk di bangku belakang kabin. Rambutnya terurai menutupi wajah, tubuhnya membungkuk. "Ya Allah, astagfirullah," desis Bambang. Wajahnya pucat pasi. Suasana kabin membeku, hawa dingin menusuk tulang. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Matanya hitam pekat, bibirnya tersenyum menyeramkan. "Kalau kamu mau selamat, ikut aku saja," bisiknya. Bambang tercekat. Ikut kemana?" Perempuan itu tertawa lirih. Suaranya seperti ribuan jeritan kecil. "Aku bisa beri kamu kekayaan. Anak istrimu tak akan kekurangan lagi. Cukup kau tanda tangani kontrak." Tiba-tiba, selembar kertas lusuh muncul di dashboard. Pulpen jatuh sendiri di depannya. Tulisan di kertas itu bukan huruf biasa, melainkan aksara aneh berlumur darah. Bambang bergidik, tubuhnya gemetar. Ia teringat pesan ayahnya. Lebih baik miskin daripada bersekutu dengan setan. Dengan suara serak, ia menolak. "Tidak, aku tidak mau. Biarkan aku miskin, asal aku selamat dunia akhirat." Begitu kata itu terucap, kabin berguncang hebat. Kaca spion pecah sendiri, udara berbau busuk menyengat. Sosok itu meraung, tubuhnya berubah-ubah. Dari cantik jadi tua renta, dari muda jadi rusak penuh nanah. Tangannya menjulur ke arah leher Bambang. "Kalau begitu, bersiaplah. Jalanmu tak akan pernah mudah." Bambang menjerit, tubuhnya bergetar. Dengan sekuat tenaga ia membaca ayat suci. "Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq." Sosok itu menjerit kesakitan. Tubuhnya terbakar cahaya samar, lalu meledak menjadi kabut hitam. Kabin hening, hanya suara napas Bambang yang tersengal. Namun teror belum selesai. Dari luar kabin, terdengar suara derap kaki. Puluhan, ratusan, mendekat. Bambang menoleh ke jendela, matanya hampir copot. Puluhan sosok menyeramkan muncul dari balik kabut. Ada yang tanpa kepala, ada yang perutnya bolong, ada yang matanya melotot keluar.
Semua mendekat, mengelilingi truk. Mereka berbisik serempak, "Tanda tangani, tanda tangani." Bambang menutup telinganya, tapi suara itu semakin keras, seperti ribuan lebah di dalam kepala. Dengan putus asa, ia menyalakan mesin. Truk meraung, maju menembus kerumunan. Sosok-sosok itu menjerit. Tubuh mereka terhempas, lenyap jadi asap. Bambang menginjak gas sekuat tenaga. Jalan berliku ia lahap tanpa peduli. Keringatnya mengalir deras. Tubuhnya hampir pingsan. Akhirnya, cahaya fajar mulai tampak di ufuk timur. Kabut perlahan sirna. Jalanan kembali normal. Bambang berhasil keluar dari alas roban. Tubuhnya lemas, tapi hatinya lega. Ia berhenti di sebuah masjid kecil di pinggir kota. Ia turun, bersujud lama sekali, menangis terseduh. Ketika ia pulang ke rumah, Ratna memeluknya erat. Anak-anaknya berlarian menyambut. Bambang menangis, bersyukur masih bisa melihat wajah keluarga. Sejak saat itu, ia jadi lebih taat beribadah. Namun setiap kali melintasi alas roban, ia selalu merasakan hawa dingin yang sama. Dan kadang, di telinganya, bisikan itu kembali terdengar. "Kalau kamu mau selamat, ikut aku saja." Bambang hanya bisa beristighfar dan memacu truknya, meninggalkan misteri yang tak pernah selesai. Demikianlah kisah malam mencekam di alas roban yang dialami oleh Bambang, seorang sopir truk sederhana yang berani menolak jalan pintas menuju kekayaan. Dari cerita ini kita belajar bahwa godaan setan selalu datang lewat kelemahan manusia, terutama ketika hidup terasa sulit. Namun, menolak jalan gelap adalah kemenangan terbesar. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita horor di channel Angkeria. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar tentang pengalaman horor kalian sendiri. Siapa tahu, cerita kalian akan kami angkat di episode berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap waspada dan jangan pernah lengah, karena terkadang sesuatu yang kalian kira hanyalah bayangan bisa jadi sedang benar-benar menatap kalian.